Halo sahabat petani sawit dimanapun teman-teman berada. Jadi hal yang paling utama di dalam budidaya kelapa sawit itu apa teman? Yang pertama itu ya bibit, ya, teman. Ya. Jadi bibit ini memang kita harus perhatikan baik-baik ya supaya apa? Kedepannya tidak sia-sia kita menunggu 3 tahun teman. Ya. Jadi kalau bibitnya dari awal itu tidak jelas, sebaiknya tidak usah kita budidayakan. Karena kenapa? Seperti saya bilang tadi, jangka waktu yang kita tempuh itu lama ya, jadi 3 tahun teman. Jadi kalau bibitnya itu bagus ya, kedepannya alhamdulillah pun hasilnya juga bagus teman. Tapi kalau bibitnya tidak bagus, mau dipupuk apa saja tetap tidak ada teman ya, tidak ada hasilnya, percuma, sia-sia ya. Jadi waktu yang kita buang itu sia-sia, jadi semuanya tuh sia-sia teman ya. Jadi kalau yang pertama sekali itu kalau menurut saya itu bibit teman ya. Kalau udah bibit, yang kedua itu pasti pupuk. Nah, ya pupuk ya. Jadi kalau udah bibitnya bagus, otomatis kalau kita pupuk pun dia pun akan tumbuh dengan maksimal ya, dan otomatis hasil kita pun terutama di kelapa sawit ini bisa meningkat teman-teman ya. Tapi kalau cerita yang ke belakang tadi, kalau bibitnya itu tidak jelas, kita tanam bibit asal-asal ya, jadi tidak ada harapan untuk kita bisa sukses atau mendapat keuntungan dari budidaya tanaman kelapa sawit kita ya. Jadi seperti itu teman ya. Jadi kalau bibit bagus, kalau kita pupuk pun dia pasti bagus teman ya. Jadi ada sebagian yang berkata yang penting pupuk, kalau dipupuk semua bagus. Belum tentu teman ya, belum tentu. Coba perhatikan lagi, mungkin ada kebun-kebun teman atau tetangga yang hasilnya tidak bagus walaupun sudah dipupuk. Ada sebagian, saya sudah mupuk inilah mupuk itulah tapi hasilnya tidak ada. Kenapa? Mungkin pertama sekali dia mupuk, dia tanam mungkin bukan bibit unggul teman, bukan bibit yang langsung dari balai benih. Bisa jadi dia nanam bibit yang asal-asal, bibit cabutan ya. Nah, bukan tidak boleh kita menanam bibit cabutan, boleh, tapi itu mungkin ada yang ahlinya yang bisa memilih bibit cabutan itu bagus atau tidaknya ya. Tapi saya pribadi saya belum bisa memastikan bibit cabutan itu, atau belum bisa memilih yang mana yang bagusnya ya. Jadi seperti itu teman ya. Jadi semoga informasi ini bermanfaat terutama bagi saya dan bagi teman-teman semua ya, bisa diambil ya kalau memang bermanfaat. Jadi sekali lagi, jangan tanam bibit asal-asal teman ya, kalau tidak mau resikonya. Oke, jadi sekian dulu penyampaian dari saya. Tetap semangat terus, salam sehat selalu.